Assalamualaikum sahabat The Eti Family. Jumpa lagi dengan saya Eti di channel The Eti Family. Ini adalah pohon anthurium yang kemarin kita lakukan perawatan dan sekarang daunnya sangat penuh. Nah, kita akan pecah pohonnya ya. Untuk sahabat The Eti Family yang baru mampir ke channel kami, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, serta tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya sudah menyiapkan pot untuk anthurium crystalium yang akan kita pecah. Nah, ini saya akan isi setengah dari pot yang ada. Kebetulan saya memakai media tanam untuk semua jenis tanaman yang dibeli di kios bunga. Komposisi dari media tanam yang saya pakai ada sekam bakar, kokopit, pakis andam, pupuk kandang, pasir malang, dan unsur tanah. Ini dipakai untuk tanaman anthurium, aglonema, adenium, dan ada beberapa jenis tanaman yang lain. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu melepas pohonnya dari pot awal ya. Ini sudah penuh sekali, jadi tanamannya tidak bisa bergerak. Daun-daun baru yang tumbuhnya tidak beraturan karena terlilit-lilit dengan tanaman yang lainnya atau daun yang lainnya. Ini akarnya sudah cukup banyak. Jadi saya harus hati-hati melepasnya. Nah, ini saya nemu cacing ya. Makanya pada saat kita berkebun perlu memakai sarung tangan, salah satunya karena pasti di media tanamnya ada hewan atau yang lainnya. Demi kesehatan pokoknya. Nah, ini saya akan memecah pohon dari anthurium crystalium ini menjadi dua. Dan di sini saya harus hati-hati ya, terutama akarnya. Jadi saya coba melepas satu-satu karena akarnya sudah cukup banyak dan saling melilit antara akar satu dengan yang lainnya. Nah, untuk bonggolnya sendiri terpaksa saya memakai pisau, nantinya akan saya potong. Tapi kalau kita ambil satu-satu akarnya seperti ini, yang rusak akan lebih sedikit akarnya. Buat saya ini adalah proses yang paling penting karena apabila semakin sedikit akar yang rusak, maka proses recovery dari tanamannya pasca dipecah akan lebih cepat. Nah, ini akarnya bisa diselamatkan cukup banyak, tapi untuk bonggolnya tetap harus diputus dengan menggunakan pisau. Ini sudah terbagi menjadi dua ya. Sebenarnya kita bisa pecah-pecah lagi menjadi beberapa pot. Tapi kebetulan saya ingin tanamannya setelah proses pecahnya tetap rimbun. Jadi saya hanya pecah menjadi dua saja. Kenapa kok kita perlu pecah? Bukan dibiarkan saja seperti itu? Karena kalau akarnya terlalu penuh di dalam satu pot, kemudian tidak ada ruang gerak untuk tanamannya, lama-lama dia juga tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi kita tetap harus melakukan perawatan, salah satunya ya ini dengan cara membelah atau memecah pohonnya apabila kita rasa memang sudah rimbun. Untuk anthurium crystalium ukuran mini ini cabang-cabangnya bisa muncul sangat banyak seperti ini. Tapi kalau ukuran yang besar tidak seperti ini ya, pertumbuhannya berbeda. Kita lebih banyak memperbanyaknya dengan menggunakan bonggolnya. Nah, ini kita sudah tambahkan media tanam untuk hasil pecahannya. Kita sudah tanam di pot. Ini ada beberapa daun-daun baru. Semoga dia tetap selamat setelah proses recovery.
kita akan lihat nanti. Dan setelah proses penanaman, hal yang kemudian kita akan lakukan adalah memotong daun-daun yang kering atau mungkin yang tidak terlalu bagus ya. Karena daun-daun yang tidak terlalu bagus ini tetap akan menyerap nutrisi dari pohon yang ada. Jadi kalau kita potong, nutrisi yang ada bisa tersalurkan ke daun-daun yang masih bagus atau calon daun-daun yang baru. Ini belahannya, ini pohonnya lebih banyak, ada 3 dan cukup besar-besar. Ini saya tetap akan tanam di satu pot karena saya ingin tetap terlihat rimbun. Nah, ini saking penuhnya, daun yang tumbuh pun sampai melilit-lilit, saling melilit satu dengan yang lain. Jadi lama-lama terlihat kurang bagus. Kalau bercak-bercak yang terlihat kuning ini bukan karena hama atau yang lain. Jadi waktu itu kita sempat cat dinding dan lupa tidak digeser, jadi ada beberapa percikan cat yang jatuh ke daunnya. Kita akan isi potnya dengan media tanam seperti ini ya. Nah, setelah pergantian pot, kita harap pertumbuhannya akan jauh lebih baik. Yang pertama karena media tanamnya baru, jadi tidak jenuh, lebih subur karena nutrisinya juga baru, kemudian tanamannya jadi punya tempat bergerak lebih baik. Nah, ini sama, kita akan buang juga daun-daun yang tidak terlalu bagus atau sudah tua ya, sudah kuning-kuning. Proses menanamnya sudah selesai. Anthurium crystalium kita yang tadinya hanya ada 1 pot, sekarang menjadi 2 pot, dan sekarang adalah proses penyiraman. Karena ini baru dipecah, media tanamnya juga baru, jadi saya melakukan penyiraman yang cukup banyak. Jangan khawatir lembab karena media tanam yang saya pakai ini poros. Jadi airnya langsung turun ke bawah. Dengan begitu akar-akarnya tidak akan busuk karena media tanamnya terlalu lembab. Itulah salah satu pentingnya kita menggunakan media tanam yang poros. Setelah proses penanaman yang baru, tanamannya terkesan tidak beraturan. Ini disebabkan karena sebelumnya antara batang satu dengan yang lain itu saling melilit, dan ini sudah kita lepas satu-satu. Sahabat DIY Family tidak usah khawatir karena setelah beberapa hari kondisinya akan lebih baik. Ini 4 hari setelah penanaman, dia sudah kelihatan lebih kekar daunnya, kemudian daun yang barunya juga tidak mati. Kalau ini ada sedikit kuning-kuning yang muncul karena memang saya meletakkan pohon ini di balkon, setiap pagi kena sinar matahari yang agak kencang gitu ya. Jadi memang sebaiknya Anthurium crystalium ini berada di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, ini pohon yang kita pecah, pecahannya, daun barunya juga tetap tumbuh dengan segar. Terlihat ya di sini sahabat DIY Family. Jadi 2 pot yang kita tanam hasilnya alhamdulillah tumbuh dengan baik dan juga subur. Terima kasih sudah setia menyaksikan channel kami. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share, serta tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.